Kepastian tentang gaji ke-13 PNS sudah terjawab. Pemerintah menegaskan bahwa gaji ke-13 PNS mulai dicairkan hari ini, meskipun sebagian PNS mengaku masih belum menerimanya. Untuk besaran gaji yang diterima, seperti pada 2020, gaji ke-13 PNS akan diberikan dengan perhitungan gaji pokok dan tunjangan melekat seperti tunjangan jabatan dan keluarga. Sementara tunjangan kinerja tidak masuk perhitungan gaji ke-13. Pemberian gaji ke-13 sendiri dibayarkan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian THR dan gaji 13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan pensiun tahun 2021. Kementerian Keuangan mengingatkan kepada kementerian atau lembaga KL negara untuk mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 untuk para aparatur sipil negara ASN, baik pegawai negeri sipil PNS TNI maupun Polri. Direktur Jenderal Perbendaharaan JPB Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan, kementerian atau lembaga sudah bisa mengajukan permintaan pembayaran tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN mulai tanggal 2 Juni tahun 2021. Kementerian atau lembaga dapat mengajukan permintaan pembayaran gaji 13 ke KPPN mulai tanggal 2 Juni dan KPPN melakukan pencairan mulai tanggal 3 Juni, kata Hadianto saat dikonfirmasi FIFA, Rabu, tanggal 2 Juni tahun 2021. Dia menegaskan, secara nominalnya, komponen pembayaran gaji ke-13 serupa dengan pembayaran tunjangan hari raya THR keagamaan pada 2021, yaitu berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan melekat. Untuk itu, Hadianto menekankan, KPPN di seluruh Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan Satker mitra kerjanya untuk mengajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 dan siap untuk memproses semua permintaan pembayaran gaji ke-13. Adapun anggaran yang akan digunakan dari APBN 2021 untuk pembayaran gaji ke-13 ini diungkapkannya sebesar Rp7,6 triliun untuk ASN baik PNS, TNI dan Polri sedangkan untuk para pensiunannya sebesar Rp8,7 triliun. Perkiraan kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji 13 adalah sebesar Rp7,6 triliun untuk aparatur negara dan sebesar Rp8,7 triliun untuk pensiunan, tuturnya. Insentif gaji ke-13 akan diberikan kepada PNS, PPPK, pensiunan, penerima pensiun, hingga TNI Polri. Selain itu, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian lembaga, hakim ad hoc, pimpinan badan layanan umum, hingga lembaga penyiaran publik. Namun, ternyata presiden dan wakil presiden juga mendapatkan gaji ke-13. Selain mereka, ada pula ketua dan wakil ketua MPR, ketua dan wakil DPR, jajaran MA, MK, KY, BPK, duta besar, hingga pejabat negara lain juga mendapatkan gaji ke-13. Meski demikian, ada beberapa kelompok yang tidak mendapatkan gaji ke-13, yang merujuk pada pasal 55 Peraturan Pemerintah PP 63 Tahun 2021. Berikut kelompok yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Sedang cuti di luar tanggungan negara. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, Hadianto menyebutkan bahwa skema pencairan gaji ke-13 pun sama dengan THR. Adapun distribusi gaji ke-13 itu dilakukan secara bertahap. Kalau Satker, Satuan Kerja, sudah mengajukan ke KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setelah semua dokumen dan persyaratan lengkap, sudah bisa dicairkan, kata Hadianto saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. Artinya, waktu penerimaan gaji ke-13 bergantung pada penyelesaian persyaratan oleh Satuan Kerja. Yang pasti, kata Hadianto, alokasi gaji ke-13 sudah dialokasikan oleh pemerintah. KPPN di seluruh Indonesia sudah siap melaksanakan pembayaran gaji ke-13, ucap Hadianto.
Adapun pembayaran gaji ke-13 dan THR mengacu pada Peraturan Menkeu PMK Nomor 42 PMK 05/2021. Beleit itu mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Khusus gaji ke-13 PNS, pada pasal 12 ayat 1 aturan itu tertulis dibayarkan kepada PNS paling cepat bulan Juni. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni, tulis ayat 2. Anggaran 30,2 triliun rupiah dikucurkan untuk gaji ke-13 para pegawai negeri sipil PNS yang mulai dicairkan per hari ini, melalui 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN se-Indonesia. Gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2021, meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Nilai pembayaran gaji ke-13 tahun 2021 mencapai 30,2 triliun rupiah, yang akan dibayarkan kepada aparatur negara di pemerintah pusat sebesar 7,5 triliun rupiah, aparatur negara di pemerintah daerah sebesar 14,0 triliun rupiah, dan pensiunan sebesar 8,7 triliun rupiah. Kata Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadianto dikutip dari keterangan tertulis, Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong konsumsi masyarakat. Itu diharapkan berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi. Pemberian gaji ke-13 dijelaskan sebagai wujud penghargaan pemerintah kepada seluruh ASN dan pensiunan yang telah berperan dalam pembangunan nasional.